Selamat pagi Indonesia dan selamat datang pada webinar kita pada hari ini, persembahan dari Zoe Indonesia. Saya akan membagikan layar terlebih dahulu agar bisa melihat presentasi saya pada pagi hari ini dengan judul Permudah pengumpulan data dengan Zoho Forms. Nah, saya senang sekali pada teman-teman yang hari ini sudah hadir. Apabila teman-teman ingin turut berpartisipasi dalam presentasi kita pada hari ini, silahkan lihat di kolom sebelah kiri. Selamat datang, inilah Zoho Showtime, aplikasi yang saya gunakan untuk presentasi kita pada hari ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan sampaikan seluruh pertanyaan Anda melalui kolom questions. Apabila saya nanti memberikan polling, silahkan ikuti karena saya ingin berkenalan lebih lanjut dengan materi saya pada hari ini. Saatnya Anda turut berdiskusi juga dengan partisipan ataupun dengan pelatih melalui kolom chatting, dan silakan akses handout-handout yang sudah dipersiapkan pada kolom hangouts. Nah, saatnya kenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Abari. Saya adalah marketing consultant untuk pasar Indonesia dari Zoho Corporation. Apabila teman-teman ingin mengirimkan pertanyaan atau mungkin ingin mencetuskan kolaborasi, silahkan kirimkan melalui surel yang sudah listed di layar abshar.abari@zohocorp.com, dan teman-teman juga bisa connect via socials di linkedin.com/in/abari. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut apabila teman-teman ada kebutuhan atau ada kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya data dalam kegunaannya di kehidupan sehari-hari, kehidupan bisnis, dan saya akan memulai presentasi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang simple. Saatnya membicarakan mengenai data-driven decision, dan saya akan bertanya, bagaimanakah cara Anda memutuskan sesuatu? Apakah Anda memutuskan sesuatu dari insting, apakah dari feeling, atau dari data? Apakah Anda mengerti bedanya keputusan dengan atau tanpa adanya data? Dan bagaimanakah caranya Anda membuat keputusan bisnis yang logis dengan data? Kadang-kadang kita membuat keputusan full dengan insting. Sepertinya saya tengah lapar, saya ingin makan. Atau apakah keputusan bisnis juga bisa diperlakukan dengan cara yang sama? Adakah cara mendapatkan data secara mudah dan efektif? Apakah nantinya data dapat menjadi alat untuk membantu Anda memutuskan keputusan terbaik, terutama untuk bisnis dan kehidupan Anda sehari-hari? Saatnya membicarakan data-driven decision, dan sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu evolusi pengumpulan data. Sebelumnya, data dikumpulkan dengan manual. Bahkan tak jarang kita juga menemukan masyarakat mengumpulkan data hanya melalui konversasi. Melalui obrolan, kita ngobrol, kita tahu, kita dapat data, kemudian kita catat sendiri secara personal, dan kita sudah mengumpulkan sebuah data. Evolusi pengumpulan data pun berubah menjadi survei yang sudah lebih terstruktur. Sudah ada pertanyaan, sudah ada jawaban, dan lebih diarahkan ke arah mana kesimpulan ingin mengetahui hasil penelitian. Setelah itu, komputer telah membantu mengumpulkan data dengan lebih baik. Karena komputer dapat membantu kita menjadi mesin penghitung, komputer juga turut membantu pengumpulan data serta analisis agar lebih faktual. Hingga saat ini, pengumpulan data sudah bisa dilakukan hanya dari telepon pintar Anda saja. Anda bisa membagikan formulir secara daring, secara online, dan Anda bisa mendapatkan hasilnya langsung. Mengeceknya pun juga bisa kapan saja, di mana saja, melalui handphone. Di sini, Anda mungkin sudah mulai bertanya, apakah formulir manual atau pengumpulan data secara manual, secara offline, masih relevan untuk saat ini? Saya sudah memberikan list beberapa masalah ketika kita mengumpulkan data secara manual. Pertama-tama, Anda harus menyiapkan sebuah formulir. Tentu ya, apabila Anda menyiapkan sebuah formulir, Anda harus ngeprint, kemudian ada berbagai halaman yang harus dipersiapkan. Setelahnya, misalnya Anda membutuhkan 100 orang responden, Anda harus mengirimkannya kepada 100 orang responden. Dan Anda harus menunggu hingga semua formulir terkumpul. Lalu ketika Anda melihat formulir tersebut, ternyata ada halaman yang hilang. Data yang begitu berharga telah hilang sebagian sehingga Anda tidak bisa menggunakannya untuk analisis lebih lanjut. Ya, mau bagaimana lagi? Anda pulang ke kantor atau pulang ke rumah dan Anda mulai menganalisis data tersebut yang sudah dikumpulkan. Anda harus
entry secara manual data-data tersebut ke dalam komputer ataupun alat hitung lainnya. Wah, setelah tersebut Anda memiliki kesulitan dalam menganalisis karena Anda harus manually entering the data dan Anda mengalami burnout serta kelelahan karena melangsungkan pekerjaan yang begitu terulang. Anda juga tidak memiliki tempat penyimpanan tumpukan kertas karena setelah dimasukkan dan dianalisis, tumpukan kertas tersebut menjadi limbah dan kemungkinan tidak bisa digunakan lebih lanjut. Dan lebih jauh dari itu, untuk menemui responden saja yang cocok dengan kriteria sudah memiliki banyak sekali halangan, baik dari segi waktu, dari segi faktor, dan berbagai macam faktor-faktor lainnya untuk menemui responden yang cocok. Setelah saya memberikan masalah-masalah yang sudah di-list, evolusi pengumpulan data, serta bagaimana data dapat membantu Anda mengambil keputusan dalam bisnis, mungkin rekan-rekan hari ini akan bertanya, apakah ada solusi yang cukup cocok untuk kita menggunakan data dalam kehidupan bisnis kita sehari-hari? Memperkenalkan Zoho Forms, aplikasi besutan dari Zoho Corporation untuk mempermudah pengumpulan data Anda. Kita ketahui terlebih dahulu bahwa saat ini dunia digital sudah menjadi solusi bagi banyaknya permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya menjadikan digital sebagai bagian dari komunikasi perusahaan atau elemen dari perusahaan, jadikanlah digital sebagai DNA perusahaan. Karena formulir daring adalah masa depan. Saatnya membuat formulir online tanpa bahasa pemrograman yang rumit. Karena dengan Zoho Forms, Anda dapat menyederhanakan alur kerja yang rumit. Dengan 40 plus jenis bidang data yang bisa Anda pilih dari basic fields ataupun bidang-bidang yang lebih advance, nanti akan saya tunjukkan di sesi live demo. Kemudian Anda bisa membuat formulir dengan sangat mudah melalui drag and drop dengan tema dan template yang terkustomisasi yang sesuai kebutuhan serta UI yang simple. Jadi Anda tidak perlu takut untuk kebingungan menggunakan Zoho Forms. Karena dalam membuat formulir online melalui Zoho Forms, Anda bisa langsung membuatnya tanpa mengetahui bahasa coding atau bahasa pemrograman. Ini adalah contoh dari template-template dari Zoho Forms. Yes, ada berbagai macam template yang bisa Anda pilih dari formulir bisnis, formulir HR, formulir edukasi, dan lain-lainnya. Template ini nantinya bisa Anda pilih dan Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya adalah salah dua dari yang sudah saya tunjukkan di layar. Apabila Anda ingin membuat sebuah formulir pemesanan untuk toko online Anda, misalnya, Anda bisa langsung mengirimkan saja link atau tautan dari formulir pemesanannya, dan kemudian data sudah otomatis tercapture. Atau Anda ingin membuat sebuah formulir cuti untuk karyawan-karyawan Anda. Anda bisa langsung memberikan link tersebut dan bisa diisi oleh karyawan untuk lebih mudah dalam mengajukan cuti. Nah, kemudian kita akan membicarakan bagaimana caranya mengetahui ketika kita sudah membuat formulir dan kita ingin mengetahui apakah sudah ada pihak yang turut mengisi formulir tersebut. Tetaplah terhubung dengan notifikasi instan karena Zoho Forms memiliki kekuatan untuk memicu notifikasi instan ketika data baru telah terekam. Anda bisa mendapatkan notifikasi melalui SMS ataupun email sesuai dengan kebutuhan Anda. Responden juga dapat melampirkan lampiran, ya, menyematkan lampiran. Apabila ingin mendapatkan konteks lebih baik, misalnya Anda adalah contact center dan Anda ingin mengetahui konteks lebih baik, mereka dapat menyampaikan lampiran seperti foto, dokumen, dan lain-lain. Dapatkan juga pembaruan instan, serta eliminasikan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif dengan workflow, sehingga otomasi dapat membantu Anda untuk bekerja dengan lebih efektif. Nah, setelah Anda sudah selesai membuat formulir dan mengetahui siapakah yang mengisi formulir Anda, dapatkan data dari manapun sumbernya. Anda dapat mengambil data dari formulir di laman web yang disematkan, membagikannya di media sosial, ataupun menargetkan audiens secara spesifik dengan email marketing.
Setelahnya Anda mendapatkan data, Anda bisa langsung membuat sebuah laporan yang penuh dengan insight dan membagikannya kepada tim. Sehingga tim Anda dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut seperti apakah konsumen Anda. Nah, tidak hanya dari komputer saja, Zoho Forms juga memiliki aplikasi mobile. Aplikasi Zoho Forms turut membantu Anda untuk mengumpulkan data dan melihat hasilnya. Dimanapun, kapanpun. Selagi Anda tengah berpergian, Anda bisa langsung saja mengambil telepon pintar Anda dan mengecek kapan saja data Anda diberikan jawaban ataupun apakah apabila ada perubahan-perubahan dari formulir Anda. Buatlah formulir Anda melalui perangkat seluler dengan aplikasi yang tersedia di iOS maupun Android, dan Anda dapat mengambil data secara offline serta mensinkronisasikannya secara online. Nantinya, apabila Anda membutuhkannya, Anda bisa memberi persetujuan, mendokumentasikan jawaban, serta mengintegrasikannya dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Anda bisa mengatur hierarki persetujuan. Misalnya Anda seorang manajer dan Anda menginginkan staf untuk membuat sebuah formulir dan Anda membutuhkan untuk mereview terlebih dahulu apabila formulir tersebut sudah layak untuk disebarkan atau belum. Anda juga dapat mengirimkan jawaban dalam PDF sebagai referensi kepada responden, sehingga responden dapat mengetahui detail-detail dari data yang telah mereka isikan. Hal ini amat berguna apabila Anda memiliki toko online dan Anda menginginkan responden untuk mendapatkan tanda terima setelah mereka memesan sesuatu atau mengisi formulir Anda. Anda juga bisa menghubungkan aplikasi Zoho maupun aplikasi lainnya ke dalam Zoho Forms. Terlampir seperti di gambar, Anda bisa mengaplikasikan integrasi dengan Zoho Sheets, Zoho CRM, Writer, Zoho Desk, Zoho Sign, dan lain-lainnya. Apabila Anda ingin mengetahui seperti apakah tampilan dari Zoho Forms, saatnya saya melangsungkan live demo dari hari ini. Oke, inilah dia tampilan dari Zoho Forms. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada 4 buah menu yang bisa teman-teman gunakan. Ada Forms, Reports, Tasks, dan Approvals. Nah, di sebelah kanannya ada tabs-tabs dari setiap menu yang teman-teman sudah pilih. Untuk menu Forms, teman-teman bisa melihat ada My Forms, Shared Forms, dan Folders. Di sebelah kanan atas ada beberapa tombol yang bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan pembuatan formulir. Teman-teman bisa mengklik New Form apabila ingin membuat sebuah formulir baru, menggunakan Search apabila teman-teman ingin mencari formulir secara khusus, menggunakan filter untuk melihat formulir yang masih aktif maupun tidak, serta Sort agar lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Zoho Forms memiliki sumber daya untuk mendukung kegunaan dari Zoho Forms sendiri. Teman-teman bisa mendapatkan bantuan secara langsung karena Zoho Forms menyediakan guide-guide yang berguna untuk teman-teman gunakan. Teman-teman juga bisa melihat fitur-fitur baru dari Zoho Forms, berdiskusi langsung dari forums, dan mengetahui tulisan atau konten-konten terbaru mengenai Zoho Forms dari blog milik Zoho Forms. Seperti yang sudah saya sebutkan, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Zoho Forms di iOS maupun Android, dan apabila teman-teman memiliki segala pertanyaan, tim support kami akan dengan sangat bahagia menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh dari user guide apabila rekan-rekan ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai Zoho Forms. Pertama-tama, mari kita lihat terlebih dahulu model atau menu-menu dalam Zoho Forms. Nah, kembali lagi nih teman-teman, kalau misalnya saya, karena saya suka merapihkan formulir ataupun hasil pekerjaan saya senang sekali untuk memfolderkan formulir ataupun dokumen-dokumen yang sudah saya buat. Misalnya di sini, saya ingin membuat folder khusus untuk formulir bernada HR. Di sini, saya sudah memiliki folder khusus untuk data pengguna serta HR. Nah, agar lebih mudah untuk mengakses formulir-formulir tersebut, saya bisa langsung memindahkan ke dalam folder HR.
Nah, teman-teman, apabila teman-teman memindahkan sebuah formulir yang awalnya berada di kepemilikan secara bersama dan dipindahkan ke dalam sebuah folder, nantinya hanya mereka-mereka yang memiliki akses yang dapat mengakses folder tersebut. Hal ini amat penting apabila teman-teman ingin mensukseskan validasi atau membiarkan orang-orang tertentu saja untuk mendapatkan akses ke data-data penting. Seperti yang kita ketahui, misalnya di sini di folder HR, ada beberapa formulir-formulir yang menanyakan hal-hal yang amat personal dan hanya boleh diketahui oleh tim HR saja. Sehingga foldering juga amat berguna untuk menempatkan tidak hanya folder secara lebih rapi, juga orang-orang yang tepat untuk dapat mengakses formulir tersebut. Coba kita buat sebuah formulir melalui Zoho Forms. Nah, teman-teman, di sini kita memiliki dua buah pilihan untuk membuat sebuah formulir. Yang pertama, teman-teman bisa mengisi blank form atau memulai dari nol atau menggunakan template yang bisa digunakan dengan lebih cepat. Misalnya di sini ada berbagai macam template seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada untuk kebutuhan bisnis, lead generation, human resources, request, e-commerce, dan lain-lainnya. Apabila teman-teman menggunakan template, kita bisa langsung menggunakan this template dan bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, agar lebih jelas, mari kita buat sebuah formulir langsung dari blank form. Coba kita akan membuat formulir untuk perjanjian pertemuan. Misalnya di sini saya adalah seorang konsultan dan ingin menyiapkan waktu saya untuk perjanjian konsultasi. Ketika saya sudah menyiapkan judul dari formulir, kita akan langsung masuk ke dalam Forms Builder dari Zoho Forms tersebut. Di sini ada basic fields yang teman-teman bisa pilih. Ada juga advanced fields yang teman-teman bisa gunakan. Nah, untuk basic fields artinya adalah bidang-bidang yang basic ya, yang sederhana seperti nama, email, alamat, telepon, tanggal, dan lain-lain. Sedangkan untuk bidang yang lebih advance atau lebih mutakhir, teman-teman bisa gunakan integrasi dengan Zoho CRM, pembayaran, matrix choice, dan lain-lain. Apabila rekan-rekan membutuhkan konsultasi lebih lanjut mengenai advanced fields yang sudah tertampang di dalam layar teman-teman, silakan ajukan waktu pertemuan sehingga kami dan tim Zoho dapat menyiapkan sebuah pertemuan yang sudah lebih spesifik kepada organisasi teman-teman. Oke, kita akan coba buat sebuah formulir. Nah, ketika membuat sebuah formulir melalui Zoho Forms, amat mudah karena saya hanya perlu drag dan drop. Selesai. Coba kita akan buat sebuah formulir perjanjian. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah nama, email, radio, kemudian tanggal dan waktu. Nah, segitu mudahnya loh teman-teman, karena saya hanya perlu drag and drop dan merubah tatanan sesuai dengan kebutuhan saya. Apabila saya membutuhkan untuk menambahkan, saya hanya perlu add saja, dan apabila saya tidak butuh, saya bisa langsung delete. Nah, ketika kita datang ke dalam sebuah bidang, kita memiliki 3 opsi teman-teman. Kita bisa melangsungkan properties, duplicate atau menyalin, serta kita juga bisa delete apabila kita merasa field tersebut tidak cocok untuk formulir kita. Coba kita lihat untuk propertiesnya dan kita sedikit bermain-main. Misal di sini untuk name kita akan buat nama, kemudian first name-nya adalah nama depan. Dan untuk nama belakang, dan kita save. Setelah itu untuk email, kita lihat di sini ada validasi. Nah, untuk validasi adalah opsi-opsi yang dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan data yang valid atau hanya
untuk kepentingan data yang benar-benar sudah qualify. Misalnya, di sini saya akan membuat bidang email untuk mandatory atau wajib diisi. Kemudian, saya akan membuat email untuk tidak ada duplikat, serta menambahkan email input konfirmasi. Nah, di sini kita akan memperkecil kemungkinan bagi fraud atau data yang tidak sesuai untuk masuk ke dalam formulir kita. Sehingga hanya email yang benar-benar tepat atau sesuai dengan data yang dapat masuk. Kita save, kemudian kita lanjutkan. Di sini saya akan membuat pertanyaan, apakah Anda ingin membuat janji temu? Kemudian sebuah pertanyaan, aku buat wajib atau mandatory. Kemudian untuk tanggal juga sama. Dan kita bisa menyiapkan untuk tanggal, apakah hari yang diperbolehkan adalah weekdays, weekend, ataupun semua hari. Lalu saya akan menempatkan hanya tanggal di masa depan, serta include date of response, atau ketika mereka telah mengisi formulir. Saya akan membuat yang mandatory, dan kita juga bisa menyiapkan visibility. Apabila field di-hide, maka tidak akan terlihat pada formulir. Apabila field di-disable, maka field tidak dapat diisi sebagaimanapun. Kita save. Dan terakhir, waktu. Nah, di sini kita akan gunakan intervalnya dalam 15 menit. Kemudian kita buat mandatory. Initial value. Selesai. Hanya dalam hitungan detik saja, sebuah formulir sudah bisa selesai. Dan hanya dalam hitungan detik ataupun menit, sebuah formulir untuk sebuah perjanjian konsultasi yang sudah saya buat ini sudah bisa langsung saya bagikan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin membuat perjanjian konsultasi. Nah, kita juga bisa bermain-main lebih lanjut loh, teman-teman, dengan Zoho Forms. Misalnya adalah rules. Di sini saya bisa membuat sebuah peraturan agar formulir bisa jadi lebih jelas. Misalnya, di sini saya ingin membuat formulir apabila ada jawaban yang apabila seseorang tidak ingin membuat sebuah janji pertemuan, maka tidak perlu menunjukkan tanggal dan waktu. Ya, misalnya di sini, apakah Anda ingin membuat sebuah janji pertemuan adalah iya, maka aksi yang muncul adalah memunculkan tanggal serta waktu pertemuan. Nah, sehingga ketika kita mengakses, formulir yang muncul hanyalah seperti ini. Tapi ketika saya ingin membuat janji temu, barulah sebuah tanggal dan waktu pertemuan akan muncul. Selain itu, ada beberapa peraturan-peraturan yang bisa kita siapkan untuk forms kita. Misalnya, kita dapat membuat untuk general ya, ada basic settings. Misalnya kita ingin melihat apakah ingin ada form header atau tidak, kemudian submit button label. Misalnya kita ingin kirimkan formulir, habis itu untuk tanggal dan waktu kita bisa gantikan dengan waktu Indonesia Barat, dan kita juga bisa mendapatkan advanced settings seperti font title-nya adalah perjanjian konsultasi, atau bisa juga kita gantikan favicon icon-nya bisa diganti dengan logo brand Anda, dan lain-lain. Nah, untuk saya, karena saya menggunakan delimiter lebih baik dengan spasi bagi nama, Anda juga bisa memiliki pilihan untuk menggunakan delimiter yang sesuai dengan format Anda. Selain itu, Anda juga bisa memberikan acknowledgement atau meredirect setelah seseorang telah mengisi formulir Anda. Untuk acknowledgement, Anda bisa menampilkan halaman terima kasih dengan pesan yang bisa dikustomisasikan.
Misalnya Anda bisa mengisi "Terima kasih, selamat berbelanja kembali," atau sesuai dengan pesan-pesan yang Anda sudah tampilkan. Selain itu, Anda juga bisa redirect. Apabila seseorang telah selesai mengisi formulir Anda bisa redirect mereka ke website Anda sehingga bisa langsung mereka mendapatkan traffic ke website Anda dan bisa melihat lebih lanjut mengenai perusahaan Anda. Selain itu, Anda juga bisa memungkinkan responden Anda untuk menyimpan progres mereka dan melanjutkan pengisian dari formulir mereka di masa depan. Misalnya, Anda memiliki sebuah formulir yang cukup panjang, 5 hingga 10 halaman atau begitu banyak pertanyaan, dan Anda ingin agar responden memiliki kemampuan untuk beristirahat terlebih dahulu. Apabila Anda enable, maka Anda dapat memungkinkan pengisi atau responden untuk menyimpan progres mereka dan mengkontinue atau resume mengisi pada setelahnya. Nah, bagaimanakah apabila Anda membutuhkan sebuah pembatas? Dalam mengisi formulir, Anda membutuhkan pembatas baik tanggal maupun waktu. Dengan form span, Anda dapat menentukan misalnya pada tanggal 31 Maret hingga pada tanggal 7 April. Hanya pada rentang tanggal inilah formulir dapat diisi. Nah, hal ini amat berguna untuk rekan-rekan edukator atau rekan-rekan pendidik, tenaga pendidik yang hari ini hadir apabila untuk keperluan pengiriman tugas. Hanya pada 00.00 AM sudah tertutup dan tidak bisa dimasukkan kembali formulirnya. Misalnya, atau untuk pemisian barang atau pre-order, teman-teman ingin mempersiapkan expiry date bagi formulir dan bisa menyiapkan sebuah pesan, seperti mohon maaf, formulir sudah ditutup, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman juga bisa melihat notifications. Di sini, di email notifications misalnya, teman-teman bisa men-setup sebuah balasan email apabila sudah mendapatkan jawaban. Misalnya, teman-teman pengen dapatkan email notifications ke rekan-rekan pribadi, secara pribadi, teman-teman bisa langsung dapatkan email notifications apabila sudah ada record atau jawaban baru. Teman-teman juga bisa memilih melalui SMS, langsung dikonfigur saja, dan ada 3 buah pilihan untuk SMS Gateway. Di sini ada Twilio, Clicktel, dan SMS Magic. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan. Mari kita lanjutkan dengan tema. Nah, setelah formulir dan setting sudah selesai dibangun, kita dapat mengkustomisasikan formulir sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita ingin mempercantiknya dengan pattern atau dengan image, foto, dan lain-lain. Kita bisa membuatnya agar lebih hidup dan lebih berwarna. Selain tema yang custom, kita juga bisa memilih tema-tema yang sudah dipersiapkan dari Zoho Forms. Misalnya di sini saya menggunakan tema profesional dan ketika saya akses sudah otomatis langsung terganti menjadi tema yang sudah ditetapkan. Apabila teman-teman ingin membagikan formulirnya, teman-teman bisa membagikannya dengan permalink. Apabila sudah ada permalink, teman-teman juga bisa membagikannya dengan shorten URL. Misalnya di sini kita langsung saja buka dan akan secara otomatis terlihat di perjanjian konsultasi secara link. Kemudian, teman-teman juga bisa menargetkan user secara spesifik melalui email, dikirimkan formulirnya, dan mereka dapat langsung mengisi melalui link yang sudah termasuk ke dalam email yang dikirimkan. Atau apabila teman-teman memiliki formulir untuk seluruh anggota perusahaan, teman-teman bisa menyiapkan saja, langsung all users dan seluruh anggota perusahaan akan langsung mendapatkan email dari Zoho Forms. Selain membagikannya di media sosial, teman-teman juga bisa membagikannya melalui embed.
Apabila teman-teman ingin membagikannya secara embed di website teman-teman, teman-teman bisa menggunakan iframe, JavaScript, QR code, HTML, dan lain-lain. Nah, khusus untuk Zoho Sites, aplikasi pembuatan website yang amat mudah, sama seperti Zoho Forms, namun untuk pembuatan website sangat lebih mudah lagi untuk menyematkan sebuah formulir. Misalnya, di sini saya memiliki sebuah website untuk properti di Jakarta Selatan. Saya bisa langsung menempatkan sebuah formulir apabila ada calon konsumen yang ingin menyiapkan perjanjian pertemuan. Saya hanya perlu add elemen, kemudian saya bisa menambahkan embed dari kode yang sebelumnya ada di sini, bisa langsung saya copy paste ke dalam kode embed. Atau saya bisa menggunakan aplikasi dari Formulirs, mengeklik Zoho Forms, memilih formulir yang sudah dipersiapkan, dan voila, sudah langsung ada di dalam aplikasi Zoho Sites atau website saya sendiri. Sungguh cepat, bukan? Selanjutnya, kita juga bisa menyiapkan email campaign melalui Zoho Campaign ataupun MailChimp, dan kita bisa langsung mengirimkan formulirnya langsung ke dalam Zoho Campaigns secara email, di-blast kepada database kita. Selain Zoho Sites, Zoho Campaign, dan Zoho MailChimp, integrasi juga tersedia pada berbagai macam aplikasi. Baik aplikasi pihak dari Zoho maupun aplikasi pihak ketiga, integrasi memungkinkan Anda untuk menggunakan Zoho Forms secara lebih maksimal. Misalnya, di sini saya ingin mengintegrasikan Zoho Forms dengan Zoho Sheets. Saya akan menggunakan Zoho Sheets untuk merekam secara langsung record dari atau jawaban dari respons dari formulir saya. Misalnya ketika ada sebuah atau seseorang yang sudah mengisi formulir saya, secara otomatis akan langsung terbuat. Hasilnya terekam di Zoho Sheets. Saya sudah memilih sebuah folder dari Sheets baru, kemudian saya akan buat Sheets name-nya menjadi oke, kemudian saya save, dan kita akan coba melihat. Nah, kita akan coba mengisi. Misalnya di sini saya akan mengisi dengan Akbar Zulfikar. Emailnya adalah akbar@zilkar. Kemudian saya ingin membuat sebuah janji temu pada tanggal tidak bisa weekend. Oke, pada tanggal 6 April, minggu depan, dan waktu pertemuannya adalah pukul 10.30. Saya bisa save, saya bisa mengirimkan formulir, dan saya bisa juga add another response. Apabila saya sudah menyiapkan sebuah redirect, misalnya ke website saya, dan bisa juga. Nah, langsung ketika saya membuka hasil perjanjian konsultasi, otomatis terekam, dan saya bisa melihat bahwa data-data yang sebelumnya atau nantinya, misalnya sekarang saya bagikan kepada rekan-rekan, akan langsung automatically terekam di Zoho Sheets. Sehingga itulah dia integrasi dari Zoho Forms dan Zoho Sheets. Begitulah sesi dari live demo, sehingga saya harap rekan-rekan bisa dapat mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai pengumpulan data yang mudah pada konsumen melalui formulir digital. Apabila Anda senang menggunakan Zoho, silakan rekomendasikan ke teman Anda, dapatkan 15% dari biaya berlangganan teman Anda, dan rekan Anda juga dapat mendapatkan $100 kredit promosi. Dan karena kami adalah perusahaan yang amat sangat mementingkan keamanan dan perlindungan data, Zoho Forms adalah produk yang patuh GDPR, mengenkripsi file end-to-end, mengenable autentifikasi 2 faktor, mengabaikan virus dengan segala macam industri standar yang kita miliki, serta perlindungan data yang top untuk kebutuhan Anda. Bila Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi support@zohoforms.com, dan jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial.
Apabila Anda memiliki Facebook, LinkedIn, ataupun YouTube, silakan cek di Zoho Indonesia, dan di YouTube channel kami, Anda dapat melihat webinar-webinar sebelumnya yang membahas mengenai produk-produk lain dari Zoho. Untuk penawaran terbaik, silakan hubungi sales@zohocorp.com. Kami akan dengan senang hati membantu rekan-rekan untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap mengenai produk Zoho. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga kita dapat bertemu lagi pada webinar selanjutnya dari Zoho Indonesia. Saya Syarina Bari dan selamat siang.